Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosa Kartia dengan NPM 2351011003. Di sini saya akan mempresentasikan guna memenuhi tugas ujian akhir semester Manajemen Merek, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa orang rela antre berjam-jam hanya untuk membeli iPhone terbaru? Atau kenapa Coca-Cola tetap laku meskipun ada ratusan minuman serupa di pasaran? Jawabannya bukan soal produknya aja loh, melainkan soal merek. Dalam presentasi ini kita akan membahas bagaimana merek yang kuat dibangun, diukur, dan dikelola secara strategis. Kita akan melihat 7 topik besar dari bab 9 hingga bab 15, dengan contoh nyata dari merek-merek global yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kita akan membahas sistem pengukuran ekuitas merek. Banyak perusahaan tahu bahwa merek mereka itu penting, tapi tidak tahu seberapa penting dan di mana tepatnya merek mereka itu berdiri di mata konsumen. Nah, disinilah sistem pengukuran ekuitas merek menjadi krusial. Sistem ini bukan sekedar survei sesekali aja, melainkan proses berkelanjutan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data tentang merek. Ada 3 komponen utamanya. Yang pertama adalah brand audit, pemeriksaan menyeluruh tentang kondisi merek saat ini. Kedua, brand tracking, pemantauan berkala tentang persepsi konsumen. Dan ketiga, keduanya diintegrasikan dalam satu brand equity management system atau BMS yang menghubungkan data merek dengan keputusan bisnis. Kita ambil contoh Apple. Mereka tidak hanya membuat produk yang bagus, mereka secara aktif memantau bagaimana konsumen memandang merek mereka setiap tahun. Data itulah yang kemudian memengaruhi keputusan kapan meluncurkan produk baru, bagaimana mengkomunikasikannya, dan di segmen mana mereka harus bermain. Tanpa sistem pengukuran seperti ini, perusahaan hanya menebak-nebak saja. Selanjutnya yaitu sumber ekuitas merek di benak konsumen. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih mendasar. Dari mana ekuitas merek itu berasal? Jawabannya ada di kepala konsumen, bukan di pabrik, bukan juga di laporan keuangan. 2 sumber utamanya adalah brand awareness dan brand image. Awareness adalah seberapa mudah konsumen mengingat atau mengenali merek kamu. Image adalah asosiasi apa saja yang muncul di benak mereka saat merek itu disebut. Untuk mengukur ini ada 2 pendekatan. Yang pertama, metode kualitatif, seperti free association, di mana konsumen diminta menyebutkan kata apapun yang langsung terlintas saat mendengar nama merek, atau projective technique quiz, di mana konsumen mengekspresikan persepsi mereka secara tidak langsung melalui gambar atau cerita. Sementara metode kuantitatif menggunakan survei terstruktur dan pemetaan asosiasi. Contoh sederhananya adalah ketika orang diminta menyebutkan satu merek minuman bersoda, mayoritas akan menjawab Coca-Cola. Itu bukan kebetulan, itu adalah hasil dari investasi puluhan tahun dalam membangun top of mind awareness. Dan itu adalah aset yang tidak terlihat di neraca keuangan tapi nilainya nyata. Selanjutnya yaitu teknik pengukuran yang lebih dalam. Nah, tapi ada kalanya survei itu bisa tidak cukup. Konsumen tidak selalu bisa atau mau menjelaskan secara langsung apa yang mereka rasakan tentang sebuah merek. Maka digunakan teknik yang lebih dalam. Salah satunya adalah ZMIT, Zeltman Metaphor Elicitation Technique, yang menggali asosiasi tersembunyi melalui gambar dan metafora yang dipilih konsumen sendiri. Teknik lainnya adalah brand concept maps, yaitu peta visual yang memperlihatkan bagaimana konsumen menghubungkan berbagai asosiasi dengan sebuah merek. Yang paling penting dari semua merek ini adalah satu hal, persepsi konsumen seringkali tidak sama dengan posisi yang diinginkan perusahaan. Gap itulah yang harus terus dipantau dan dipersempit. Sebagai contoh adalah Nike adalah contoh menarik, di mana riset mereka menemukan bahwa konsumen itu tidak sekedar membeli sepatu. Mereka membeli identitas sebagai seorang atlet. Pemahaman ini yang kemudian melahirkan kampanye Just Do It, yang berbincang langsung ke aspirasi bukan ke produknya. Selanjutnya, bab 11 mengukur kinerja pasar. Kita sudah bicara soal apa yang ada di kepala konsumen. Sekarang bagaimana ekuitas merek itu diterjemahkan ke kinerja pasar yang nyata. Ada beberapa output terukur yang bisa diamati. Yang pertama adalah seberapa besar price premium yang bisa dikenakan sebuah merek dibanding kompetitor. Seberapa besar market share yang dikuasai dan seberapa sukses merek itu ketika masuk ke kategori produk baru.
Untuk mengukurnya ada dua pendekatan besar, yaitu comparative method, yang dimana membandingkan respon konsumen terhadap merek yang sudah dikenal versus merek fiktif pada produk yang identik, sementara holistic valuation, seperti yang dilakukan Interbrand atau BrandZ, mencoba menghitung nilai finansial total sebuah merek. Satu hal penting yang harus dipahami adalah brand value dan brand equity adalah dua hal berbeda. Brand value adalah angka finansial, berapa merek ini bernilai di atas kertas, sedangkan brand equity adalah aset berbasis konsumen, seberapa kuat merek ini hidup di benak orang. Apple secara konsisten masuk dalam daftar teratas penilaian Interbrand dengan nilai merek yang mencapai ratusan miliar dolar. Tetapi, di balik angka itu, yang sesungguhnya diukur adalah kepercayaan, loyalitas, dan ekspektasi yang sudah tertanam dalam benak ratusan juta konsumen. Selanjutnya yaitu bab 12, yaitu arsitektur merek. Ketika sebuah perusahaan punya banyak produk atau lini bisnis, muncul pertanyaan besar, yaitu bagaimana semua merek itu diorganisasikan. Inilah yang disebut brand arsitektur, yaitu struktur yang mampu mengatur hubungan antara merek induk, submerek, dan produk-produk individual. Ada 3 model utama. Yang pertama adalah brand house, di mana satu merek induk mendominasi semua lini. Virgin adalah contohnya, Virgin Analytic, Virgin Mobile, Virgin Galactic. Semua menggunakan nama dan identitas yang sama. Kedua adalah house of brand, di mana perusahaan itu memiliki banyak merek yang terdiri sendiri dan konsumen sering tidak tahu bahwa mereka itu dimiliki oleh satu induk. Contohnya itu ada Unilever dan P&G, adalah contoh klasiknya. Ketiga yaitu model hibrid, seperti Toyota yang memiliki merek Toyota untuk pasar massal dan Lexus untuk segmen premiumnya. Pilihan arsitektur ini itu bukan sekedar keputusan branding, ini memengaruhi anggaran pemasaran, strategi ekspansi, dan risiko yang jika satu merek terkena, maka akan krisis. Unilever misalnya, dengan mengelola Dove, Rexona, dan Lifebuoy sebagai merek terpisah, bisa menargetkan segmen yang berbeda secara bersamaan tanpa satu merek menggerus yang lain. Selanjutnya yaitu brand extension bab 13. Merek yang sudah kuat, punya aset besar, nama yang dipercaya oleh konsumen. Pertanyaannya, apakah bisa aset itu digunakan untuk masuk ke kategori produk baru? Itulah inti dari brand extension. Ada dua jenisnya, ada line extension, adalah memperluas dalam kategori yang sama, misalnya Indomie mengeluarkan rasa baru. Kategori extension adalah masuk ke kategori yang sama sekali berbeda, misalnya merek elektronik yang masuk ke industri fashion. Kunci keberhasilan brand extension ada pada 3 hal. Yang pertama, seberapa kuat fit antara merek induk dan kategori baru, apakah asosiasi positif merek itu bisa ikut terbawa, dan apakah ekstensi ini beresiko mengecerkan merek induk, yang disebut brand dilution. Nah, Indomie itu berhasil karena setiap varian rasa barunya itu tetap konsisten dengan janji inti merek yang sama, yaitu mie instan yang enak dan terjangkau. Tapi banyak ekstensi yang gagal karena terlalu jauh dari identitas asal. Konsumen jadi bingung dan merek induk ikut terdampak. Selanjutnya pada bab 14 yaitu mengelola merek sepanjang waktu. Merek itu bukan sesuatu yang dibangun sekali lalu dibiarkan berjalan sendiri. Pasar itu berubah, konsumen berubah, tren juga berubah, dan merek yang tidak beradaptasi akan ketinggalan. Ada 3 strategi utama dalam mengelola merek dari waktu ke waktu, yaitu reinforce, memperkuat asosiasi positif yang sudah ada agar tetap relevan, yaitu ada revitalis, yaitu melakukan pembaharuan lebih besar, masuk ke segmen baru, atau meremajakan citra merek, dan retire, yaitu keputusan untuk menghapus merek yang sudah tidak produktif atau justru merusak portofolio. Tapi ada resiko besar yang harus diwaspadai, yaitu perubahan itu terlalu drastis bisa mengasingkan konsumen selama ini yang sudah loyal. Contohnya adalah Lego, contoh revitalis yang berhasil. Di awal tahun 2000-an, Lego itu hampir bangkrut setelah terlalu jauh melakukan diversifikasi yang tidak fokus. Mereka kembali ke apa yang pernah mereka lakukan menjadi terbaik, yaitu mainan konstruksi, lalu bermitra dengan franchise populer seperti Star Wars dan Harry Potter. Hasilnya, Lego bangkit menjadi salah satu merek mainan terkuat di dunia. Pelajaran yang bisa diambil adalah revitalisasi terbaik bukan yang paling radikal, tapi yang paling relevan dan tepat sasaran.
Dan bab terakhir adalah merek lintas batas geografis, yaitu bab 15. Ketika sebuah merek itu mulai ekspansi ke negara lain, mereka itu berhadapan dengan dilema klasik. Apakah pesan merek harus seragam di seluruh dunia atau harus disesuaikan dengan setiap pasar? Peningkatan standardization ini menjadi konsistensi pesan global, yang dimana efisiensi dari sisi biaya dan memperkuat identitas merek yang tunggal. Ini cocok ketika segmen target relatif homogen di berbagai negara, sementara pendekatan adaptation itu menyesuaikan merek dengan budaya, bahasa, kebiasaan, dan regulasi lokal. Ini lebih mahal dan kompleks, karena seringkali lebih efektif dalam membangun kedekatan dengan konsumen lokal. Contohnya itu seperti McDonald's adalah contoh strategi hibrid yang berhasil. Logo, warna, dan janji merek mereka itu seragam di seluruh dunia, tapi menu mereka itu beradaptasi. Di Indonesia itu ada McRice, di India ada McAlo Tiki yang berbasis daging sapi untuk menghormati keyakinan mayoritas. Nah, untuk tantangan lain yang tidak kalah kompleks adalah ketika suatu merek itu harus menjangkau segmen konsumen yang berbeda-beda dalam satu pasar. Solusinya itu bisa berupa sub-branding, menciptakan identitas turunan yang berbicara ke segmen tertentu atau menyesuaikan komunikasi tanpa mengubah identitas inti merek. Tantangan terbesarnya adalah menjaga konsistensi ekuitas merek itu sendiri di seluruh segmen. Kalau komunikasi untuk segmen premium terasa sangat berbeda dari segmen entry level, konsumen bisa bingung tentang apa sebenarnya merek ini mewakili. Contohnya itu adalah Samsung. Samsung ini mengelola dengan cukup baik. Seri A menargetkan segmen menengah ke bawah, seri S dan Z untuk segmen premium. Namun semuanya berada di bawah satu merek atap, yaitu Samsung. Jadi perbedaan ini ada di fitur harga dan bukan di inti merek yang sendiri. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah dari 7 topik yang sudah kita bahas itu, ada satu benang merah yang menghubungkan semuanya, yaitu merek yang kuat tidak terjadi secara kebetulan. Merek itu diukur secara sistematis, baik dari sisi mindset konsumen maupun kinerja pasar. Merek itu distrukturkan dengan arsitektur yang tepat agar bisa tumbuh tanpa saling merusak. Merek itu dikembangkan melalui ekstensi yang didasarkan pada fit yang kuat, bukan sekedar memanfaatkan nama besar, dan merek itu dijaga relevansinya, baik seiring waktu maupun ketika masuk ke pasar dan segmen baru. Pada akhirnya, ekuitas merek adalah aset strategis jangka panjang, bukan output kampanye pemasaran musiman, tapi investasi yang dibangun sedikit demi sedikit melalui setiap interaksi konsumen dengan merek. Baik, terima kasih sudah menyimak. Semoga presentasi ini memberi perspektif baru tentang betapa seriusnya dan betapa strategisnya kerja membangun sebuah merek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.